harus mengundurkan diri. Boleh dicek, ada di Google tuh. Ini legisme. Ini yang nggak pernah dibahas oleh tim 01 atau 03. Ayat 45-nya mengatakan, bahkan sampai ayat 6-nya, jika hakim tetap berisi keras menyidangkan kasus itu, yang melakukan penyelewengan hukum sekaligus penyelundupan hukum dan membuat norma baru. Padahal MK tidak boleh buat norma, tidak boleh membuat hukum. Yang boleh membuat hukum di negeri kita cuma presiden dan DPR. Pasal 5 ayat 1 junto pasal 20 dan 21 UUD 45. Ya, itu legisme. Jadi MK telah membuat norma. Apa norma yang dibuat? Mereduksi, menambah tentang umur 40 tahun sepanjang telah bisa mengikuti pilkada kepala daerah. Itulah supaya Gibran bisa masuk. Nah, ini yang harusnya dipersoalkan sejak awal. Inilah kalau mau disebut pengkhianatan konstitusi, ya ini. Tapi nggak ada yang persoalkan ini. Nggak ada. Padahal tim-tim itu semua udah ada jauh-jauh segini. Nah, kalau ini dipersoal, bagaimana sistematika berpikirnya? Dengan bangga, Jimli memutuskan itu seolah yang paling adil. Bagaimana? Orang bertentangan kok dengan nilai-nilai itu sendiri secara legisme. Oleh karena itu terjadilah penyelewengan berikutnya. Karena ini dibenarkan, Gibran boleh terima jalan terus, PKPU-nya juga dilanggar, tapi KPU-nya menerima pendaftaran Gibran dan Prabowo. Padahal menurut administrasi yang ada, pendaftaran capres cawapres itu alat bukti. Karena alat bukti itu pasal 184 KUHP harus berupa dokumen, berkas-berkas segala macam yang sifatnya mengacu kepada yang legismenya. Ya. Harus ke legismenya. Nah, legismenya kan MK untuk kalkulator, hitung angka. Terus ada lagi dari 02, saya lihat di medsos, pikiran yang saya sampaikan ini sempit katanya. Karena cuma mengacu kalkulator tadi, hitung-hitungan. Sekarang progresifnya harus dikembangkan pemahamannya menjadi adanya pengkhianatan konstitusi seperti 01 nyampaikan itu, dan 02 juga begitu, bahkan mau mengajukan Kapolda katanya. Nah, itu namanya narasi, itu pidato, itu namanya pandangan, bukan alat bukti, bukan. Tidak begitu. Maka logikanya, bagaimana supaya yang tadi narasi dan pidato itu jadi punya arti? Kita lah people power gitu loh. Kita tekan MK supaya betul menyatakan itu betul-betul pengkhianatan konstitusi dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu hanya bisa dengan people power. Sebab Anda pakai otak dong kita nih semua, ya. Tidak bermaksud, sebentar lagi, 2 menit. Tidak bermaksud mendikte. Mereka ini merancang kecurangan kan sudah lama. Bahkan kalau saya lihat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, di situ sudah dimulai itu. Menata sedemikian rupa. Ya. Kemudian faktanya, datanya untuk mengkondisikan kecurangan yang sempurna, di-steeringlah ASN, di-steeringlah aparat penegak hukum, di-steeringlah TNI Polri-nya, supaya mendukung apa yang dimaksud oleh Jokowi untuk dukung anaknya. Tadinya dia maunya 3 periode, ditolak, Bu Mega nggak setuju, maka dia setir bagaimana bisa tetap berhasil dia berkuasa, politik dinastinya, dia pengaruhi
semua aparat yang di bawah dia, dan bansosnya, dan intimidasinya, sehingga berhasil mendapatkan suara 96 juta. Anies cuma 40 juta, Ganjar cuma 27 juta. Kalau bicara ke MK, kalah bos. Anies dengan Ganjar digabung kalah juga, karena belum nggak bisa nyaingi 96%. Mau ngomong apa gitu? Ini legisme. Anda mau teriak-teriak pidato nggak benar curang, iya itu pidato, itu persepsi, tapi tidak legisme, tidak berdasar hukum. Nah, ini kalau mau ngerti ilmu tuh begitu, jangan objektif. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya pada ilmu, kejujuran. Maka terakhir, saudara-saudara, saya bilang ada dua kemungkinan tadi. Satu, lengserkan Jokowi sebelum 22 April, maksimal geruduk istana kalau perlu dan lain sebagainya, sambil menunggu putusan 22. Dudukin juga MK. Betul kalau ini kata Refli, 1-2 juta orang, ya minimal 500.000 orang. Betul-betul selama sidang dari tanggal 1 besok ini sampai selesai harus betul-betul terkonsolidasi di situ. Cuma masalahnya MK sudah disteril, ya sudah pakai kawat berduri, bahkan beton sekarang. Kenapa itu terjadi? Ini melanggar konstitusi, melanggar legismenya. Apa? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa, ya, pasal 13. Siapa yang didemo dan yang mendemo harus bisa bertemu. Siapa yang fasilitasi? Polisi. Makanya kalau kita mau demo, minta, bukan izin ya, minta pemberitahuan ke polisi 3 hari supaya mengkondisikan yang didemo siapa nih? Jokowi. Terus siapa pendemo? Kita. Kita sama Jokowi mesti ketemu. Itu tugas polisi, bukan bikin rintangan, bukan bikin beton-beton itu. Itu hukum. Tapi ini juga nggak jalan. Nggak jalan. Saya lihat Jumbur dengan hormat berani talk. Saya suka ya, dengan gerakannya. Tapi ketika ada yang ditangkap melehoi. Udahlah kita nego aja. Saya mau bubarkan situ dikeluarin. Lihat yang ngamen, lihat di Hong Kong, nggak ada gerakan begitu. Gebrak terus. Korban konsekuensi, namanya korban dalam demo. Jangan negosiasi. Ini saya kritik depan orang nih, bukan di belakang. Nah, harus begitu, harus punya komitmen yang kuat. Nah kalau kita nggak begitu Pak John, kita ini omdo jadinya. Kalau bahasa kasarnya ngeloco, masturbasi sendiri aja dengan pidato. Onani, ini onani gerakan. Nah, sekarang saya simpulkan, saudara-saudara, konsolidasinya adalah ini berapa ada simbol-simbol massa. Kumpul rapat serius, tanggal 1 berapa ratus ribu bisa turun dan bergelombang. Nah yang harus bicara Anies Baswedan dan Ganjar. Himbau pasukannya masing-masing, paling tidak himbau pendukungnya masing-masing untuk sama-sama menduduki MK. Baru punya arti. Kalau cuma Egy